Halo Smart Drivers, kali ini kita akan membahas apa arti dari angka dan kode yang ada di kemasan oli mesin kendaraan, baik itu mobil ataupun motor. Dengan mengetahui arti dari angka dan kode yang ada di kemasan oli mesin, pastinya kita bisa memilih oli yang terbaik untuk mobil atau motor kita. Bersama saya, Agung Yuniharto, Your Safety Buddy. Memilih oli yang tepat untuk mesin kendaraan kita, mau dibilang sulit, ya relatif mungkin sulit, tapi mau dibilang gampang juga sebenarnya mudah. Cara paling mudah untuk mengetahui oli yang paling tepat untuk kendaraan kita, ya lihat aja buku manual. Di dalam buku manual sudah tertulis, misalnya SAE-nya 20W50 misalnya. Kemudian API service SF. Tapi apa sih artinya SAE sekian-sekian itu, atau API service atau API service itu apa sih? Ini dia arti dari kode dan angka yang tertulis di atas kemasan oli. Viskositas. Viskositas biasanya tertulis dengan kode SAE, kemudian diikuti dengan angka, huruf W, strip, angka lagi. Sederhananya, viskositas bisa diartikan dengan kekentalan. Tapi kekentalan yang seperti apa dan angka itu apa maksudnya? Kalau kita bicara kekentalan, angka yang tertulis di atas kemasan oli tidak berarti secara fisik kentalannya adalah sekian. Kalau kita melihat angka SAE 10W strip 40 misalnya, arti angka ini adalah bahwa hasil pengujian dari Society of Automotive Engineers dari kecepatan oli ketika dia harus bekerja melumasi bagian-bagian dari kendaraan. Pengujian oleh SAE ini dilakukan dengan mengalirkan oli melewati sebuah alat yang disebut dengan viskometer, kemudian diukur kecepatan alirannya ketika melewati dari alat tersebut. Jadi kenapa ada dua angka di sana? Ada 10W strip dan angka 40. Dua angka ini adalah hasil dari pengujian di dua suhu yang berbeda. Angka 40, kita lihat dulu angka yang belakang. Angka 40 ini didapat ketika oli diuji pada suhu sekitar kurang lebih 100 derajat Celcius. Di situ adalah suhu umumnya mesin beroperasi normal. Artinya suhu normal mesin biasanya ada di angka sekitar 90 derajat Celcius. Oli ini diuji oleh SAE, dilewatkan di alat viskometer tadi pada suhu 100 derajat Celcius. Maka akan didapat angkanya, di situ dia punya skala dari 0 sampai 100. Lalu apa arti angkanya? Kalau angkanya semakin kecil berarti oli itu semakin encer, dan kalau angkanya semakin besar berarti oli itu akan semakin kental. Nah, ini akan menentukan apakah cocok dengan mesin kendaraan kita. Karena mesin-mesin kendaraan baru misalnya, mereka membutuhkan oli yang lebih encer. Karena mesin-mesin baru memiliki celah-celah untuk mengalirkan oli yang lebih kecil dan lebih kompleks dibandingkan mesin-mesin katakanlah tahun 80-an atau mungkin tahun 90-an. Oke, itu tadi angka belakang. Jadi sudah paham ya, semakin kecil angkanya ketika dilakukan pengujian pada suhu 100 derajat atau suhu optimal mesin, angka yang lebih kecil berarti olinya lebih encer, angka yang lebih besar berarti olinya lebih kental. Sekarang apa artinya angka yang di depan yang diikuti dengan huruf W? Huruf W banyak orang mengasosiasikan dengan winter. Tidak salah, karena memang angka depan yang diikuti dengan huruf W itu dilakukan pengujian di mana oli dilewatkan ke alat viskometer pada suhu dingin. Seberapa dingin? Yaitu pada suhu 0 derajat Fahrenheit atau minus 17,8 derajat Celcius. Ini penting diperhatikan terutama untuk daerah-daerah atau negara-negara yang memiliki musim dingin. Dan harus diingat pada saat mesin dingin adalah saat dimana gesekan dari komponen mesin itu memiliki efek yang paling besar. Karena pada saat mobil katakanlah parkir semalaman, oli turun semua ke bak karter. Di situ pelumasan dari oli karena dia masih ada di bawah, dia belum bekerja dengan optimal. Makanya ini dites pada suhu dingin untuk negara-negara yang memiliki musim dingin. Kalau di Indonesia mungkin tidak terlalu berpengaruh, apalagi kita yang tinggal di area dekat pantai. Suhu 10 derajat aja mungkin jarang atau belum pernah terjadi. Jadi apa artinya? Angka yang semakin kecil artinya oli itu semakin encer dan dia akan
semakin cepat untuk mengalir dan melakukan pelumasan ketika mesin dingin. Mana yang terbaik untuk mobil kita? Ikuti angka kekentalan yang dianjurkan oleh pabrikan melalui buku manual. Di situ udah jelas, mobil ini atau mesin ini membutuhkan oli dengan kekentalan sekian atau SAE sekian. Berikutnya adalah performance. Selain kekentalan oli tadi, di dalam atau di atas kemasan oli seringkali tertulis, kalau untuk oli mobil biasanya tertulis API atau API service. Apa artinya? Ini artinya adalah hasil dari pengujian atau rekomendasi dari sebuah lembaga yang bernama API atau API, yaitu American Petroleum Institute. Kode yang diberikan API ini antara lain membedakan oli untuk mesin bensin dan mesin diesel. Walaupun ada juga oli yang bisa digunakan oleh kedua jenis mesin tadi. Untuk mesin bensin, kode API ini akan diawali dengan huruf S. Ya, kemudian dia ikuti dengan huruf lain, misalnya SN, SM, atau SF. Lalu untuk mesin diesel, kode dari API akan diawali oleh huruf C, kemudian diikuti oleh huruf dan angka, misalnya CI-1. Selain API, sebenarnya ada juga kode-kode dari asosiasi lain, karena API ini kan American Petroleum Institute. Sebenarnya Eropa juga punya standar tersendiri. Untuk standar Eropa, kodenya biasanya berbentuk ACEA atau ACEA. Untuk kode ACEA, untuk mesin bensin akan diikuti huruf A, misalnya ACEA A1. Sementara kalau untuk mesin diesel, dia menggunakan huruf B. Ada lagi kode C untuk mesin-mesin yang sudah dilengkapi dengan catalytic converter. Dan juga ada kode E untuk mesin-mesin diesel heavy duty, yang memang bekerjanya lebih berat daripada mesin-mesin diesel untuk mobil biasa. Satu lagi nih, agak berbeda sedikit untuk sepeda motor. Awalnya sepeda motor menggunakan acuan kode dari API yang untuk mesin bensin. Namun kemudian seiring perkembangan teknologi, oli sepeda motor membutuhkan spesifikasi tersendiri. Karena sepeda motor sendiri ada dua tipe. Ada yang menggunakan kopling basah. Ini biasanya untuk motor-motor yang masih menggunakan gigi manual. Kopling yang terendam oli ini membutuhkan aditif yang tidak menyebabkan koplingnya slip. Karena kalau koplingnya slip ya otomatis motornya jadi nggak bisa jalan kan. Sementara motor-motor matic tidak membutuhkan kopling basah karena mereka koplingnya menyatu di sistem CVT-nya. Nah, ini membutuhkan spesifikasi oli yang kemudian berbeda. Yang mengeluarkan standar ini adalah JASO. Ya, kita sering lihat di oli-oli sepeda motor kita akan melihat kode JASO atau JASO. JASO adalah singkatan dari Japanese Automotive Standard Organization. JASO mengeluarkan kode MA. Ya, ini biasanya kalau di oli motor kita lihat MA untuk motor yang menggunakan kopling basah. Jadi kalau sehari-hari kita lihat kalau motor kita manual, misalnya motor sport atau semi manual seperti motor bebek kayak Astrea misalnya, itu membutuhkan oli dengan kode JASO MA. Sementara motor matic itu menggunakan oli dengan kode JASO MB. Oke Smart Drivers, itu tadi arti dari kode-kode yang ada di kemasan oli mesin untuk mobil atau motor kita. Mana oli yang paling baik untuk motor kita? Sederhananya, mau paling gampang, ikutin aja apa yang tertulis di buku manual. Spesifikasi oli seperti apa yang dibutuhkan untuk mobil atau motor kita. Rawat selalu kendaraan kita, sehingga selalu berfungsi dengan optimal. Stay smart on the road.